Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam kebajikan, nama budaya. Kembali lagi ke channel saya, yaitu saya adalah mahasiswa BSI Bina Sarana Informatika, Sistem Informasi, jurusan Sistem Informasi. Untuk di pertemuan yang ke-13 ini, sedikit saya akan menerangkan tentang perencanaan berorientasi objek untuk multi kelas. Untuk pokok pembahasannya yaitu nanti yang pertama yaitu hubungan antar kelas, yang kedua inheritasi, yang ketiga itu polimorfisme. Sebagai pendahuluan aja ya, keunggulan utama dari bahasa pemrograman yang berorientasi objek adalah pada kemampuan dalam kemampuan program yang besar. Yang kedua yaitu dalam merancang pemrograman yang menggunakan beberapa kelas perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Untuk notasinya sendiri meliputi yaitu pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek telah menjadi metodologi yang stabil. Yang kedua yaitu notasi yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek adalah UML dari Bose and Josephson. Masuk ke materi yaitu hubungan antar kelas. Hubungan antar kelas itu ada tiga. Yang pertama hubungan yang paling sederhana, yang artinya adalah hubungan antar dua kelas yang independen antara satu sama lainnya. Yang kedua yaitu sebuah kelas mungkin disebut oleh kelas lain atau mengandung kelas lain yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Untuk yang ketiga yaitu kelas kemungkinan mewarisi seluruh atribut dan operasi dari kelas induk. Ini memiliki unik sendiri ya, atau generalisasi. Masuk ke asosiasi. Asosiasi adalah penggambaran interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lain. Asosiasi kemungkinan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas yang lain. Kemudian ada jenis asosiasi yaitu yang pertama asosiasi dua arah, yang kedua ya asosiasi satu arah. Kalau dua arah itu bertemu di tengah. Untuk yang satu arah yaitu pasif. Kemudian untuk contohnya yaitu saya contohkan sebagai kelas mobil atau kelas garasi. Merupakan kelas independen. Mobil kadang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir. Untuk objek yang diinstansi dari kedua kelas dapat saling berinstansi melalui pengiriman atau penerimaan pesan. Pada asosiasi terdapat multiplisitas atau adalah jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berrelasi dengan objek lain pada kelas lain yang berrelasi dengan kelas tersebut. Kemudian kita masuk ke asosiasi ya. Asosiasi itu nanti setelah itu kita timbul ada tiga tabel. Setelah kita tentukan tabelnya, yaitu tabel yang pertama yaitu mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Setelah kita membuat tabel, kemudian kita buat relasinya. Kemudian agregasi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain namun bersifat tidak wajib. Kemudian yang kedua yaitu komposisi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas yang lain. Generalisasi diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antara objek atau kelas dengan simbol tanda panah. Untuk generalisasi sendiri itu nanti posisinya yaitu anak panah arah ke atas ya. Generalisasi itu ada dua tabel, nanti tabelnya atas bawah, anak panahnya ke atas. Kemudian kita masuk ke polimorfis. Polimorfis adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda.
Implementasinya dengan mekanisme inheritance dan overriding. Kemudian kita contohkan aja dengan membuat contoh polimorfis, yaitu kita buat kelas animal. Kalau kelas animal nanti kita ada objek 3 ya. Nah, kita membuat objek yang pertama yaitu kita anjing, kedua kucing, kemudian kuda. Nah, nanti setelah kelasnya kita buat, makanya kita akan membuat public voice animal, yaitu dengan nama-nama dari hewan-hewan tersebut ya. Misalkan nanti anjing yang gonggong, kucing mengeong, untuk kuda mengering. Setelah itu nanti untuk outputnya akan keluar binatang bersuara, misalkan dog ya suara anjing, kucing ya kucing. Kemudian untuk polimorfisnya itu sendiri ada 2, yaitu overloading dan overriding. Untuk overloading adalah metode overloading adalah sebuah kemampuan yang membolehkan sebuah kelas mempunyai 2 atau lebih metode dengan nama yang sama. Yang membedakan adalah parameternya. Pada metode overloading, perbedaan parameter mencakup jumlah parameter, tipe data dari parameter, dan urutan dari tipe dan parameter. Untuk ini juga dikenal dengan sebuah text polymorphic. Kemudian setelah itu kita masuk ke overriding. Overriding yaitu merupakan metode yang parent class yang ditulis kembali oleh subclass. Aturan dari metode overriding pada aturannya yaitu parameter yang terdapat pada metode overriding dengan parameter yang terdapat pada parent class. Overloading menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya memudahkan pengguna atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Kemudian overriding itu subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Nah, tujuannya subclass yaitu memiliki tingkah laku yang lebih spesifikasi, dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Ya, mungkin itu aja yang saya bisa menerangkan tentang perancangan berorientasi objek untuk multiclass. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.